Dan juga pemerintah dilibatkan dalam rencana relokasi Trans Malioboro Jilid 2. Namun merasa tidak direspons oleh pemerintah daerah, pedagang kembali melakukan aksi protes pada Sabtu malam. Pedagang ini melakukan aksi protes. Selain itu, adanya rencana relokasi parameter teras Malioboro 2 juga membuat keresahan Bisa berjualan di swasta teras Malioboro. seperti tidak adanya transparansi pendataan ulang pedagang di teras Malioboro 2. Mereka mengaku menggelar aksinya karena terus merugi saat berjualan di bagian dalam teras Malioboro 2. Serta Tempo yang merupakan individu bahkan jatuh pingsan akibat berdesak-desakan dan terdorong menuntut pertemuan manajemen kota akan mengajukan solusi atas persoalan penataan lapak teras Malioboro 2 yang saat ini digeladi tak baik-baik saja. Selamat siang kepada DPRD kami pada pagi. Bersama. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kontribusi sektor informal yang signifikan dalam perekonomian nasional. Di tengah hiruk-pikuk jalanan kota besar, pedagang kaki lima menjadi representasi nyata dari dinamika ekonomi rakyat yang tangguh dan beradaptasi. Namun, di balik dinamika ekonomi tersebut, tidak jarang muncul gesekan antara kepentingan pedagang, pemerintah, dan masyarakat luas. Salah satu isu yang mencuat adalah relokasi pedagang kaki lima di kawasan Malioboro, Yogyakarta yang memunculkan beragam pandangan dan polemik. Relokasi dipandang pemerintah sebagai upaya untuk menata kawasan strategis demi peningkatan estetika dan juga kenyamanan ruang publik. Akan tetapi, bagi banyak pedagang, kebijakan ini justru memicu kekhawatiran yang mendalam terutama terkait dengan keberlangsungan usaha mereka. Tantangan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan kultural yang telah lama melekat. Dalam perspektif sosiologi ekonomi, sektor informal seperti yang dijalankan oleh pedagang kaki lima ini mencerminkan lebih dari sekedar aktivitas perdagangan. Hal ini merupakan ekosistem yang menyatukan jaring sosial, solidaritas komunitas, dan juga strategi bertahan di tengah berbagai tekanan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Lantas, bagaimana sebenarnya para pedagang kaki lima memandang kebijakan relokasi ini? Apakah mereka melihatnya sebagai peluang atau tantangan? Dan bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi dampaknya baik secara individu maupun kolektif? Dalam video ini, kita akan mendengarkan langsung perspektif para pedagang kaki lima di Malioboro. Mereka berbagi harapan, tantangan, dan adaptasi mereka terhadap perubahan yang sedang berlangsung. Kalau saya udah dari tahun sekitar 2006 udah jualan, relokasi 2022. Di rumah kita punya kerajinan, ya. Kalau kita nggak punya penghasilan lain, sini nggak bisa untuk hidup, Kak. Soalnya ya itu buat anak sekolah. Enggak, kalau saya kan cuma jualan kayak gini. Oh, cuma bilang aja ya? Iya, sama ini. Dapatnya 50, kadang di bawah seharinya. Iya, kadang ya kalau pas hari baik ya bisa lebih. Enggak ada. Sekitar 2 bulan. Sebelumnya jualin punya Pak D saya. Iya, di sini, tapi beda lorong. Udah lama, udah hampir 20 tahun. Di sini atau pindah? Enggak, di sini fokus. Cuma nggak bisa ya, namanya orang jualan ya kadang cukup, kadang enggak. Apalagi di musim sepi gini, cuman baru lagi itu laris. Dari pagi ya. Ya kalau lama ya malam, kalau liburan, kalau nggak liburan ya enggak. Saya itu kalau ingat teman-teman itu nangis kadang. Teman-teman itu di sini itu dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin nggak pelaris. Kita kan bayangin kalau punya anak sekolah kan pagi-pagi harus punya uang untuk uang jajan sekolah anak sekolah. Kalau nggak laku, nggak punya penghasilan kan kasihan loh. Makanya kita relokasi itu ya sangat prihatin lah. Itu kalau kita mengharapkan di sini kan nggak dapat, Kak, buat biaya hidup. Itu mau relokasi itu mau pindah tapi kita masih belum tahu bagaimana lapaknya kayak apa, mau cuma dari dengar-dengar itu lapaknya ukuran berapa, tambah menyempit lah kan di sana kan berlantai ya. Oh iya. Kalau berlantai kan kita juga sedih lagi, kadangnya di sini nggak berlantai jualannya sedih. Kalau di lorong sana sebelum relokasi itu kan ibarat orang jualan, orang jalan-jalan, kalau minat beli, kalau tidak ya nggak beli. Tapi kan mesti lihat terus kepingin. Kalau di sini kan kalau nggak beli kan jarang masuk orang.
di jalan, lebih banyak di jalan. Di sini kan begini, kalau udah itu ya, kalau yang depan-depan mungkin ramai, kalau yang ini kan termasuk di belakang ya. Ini kan cuma disirip-sirip, kalau misalnya di teras itu kan dulu di depan, nah kan ya kebanyakan kan di depan-depan itu kan depan sama toko kan, kadang-kadang toko itu ada yang nggak setuju, ada yang nggak setuju ya, namanya yang punya toko ya kita nggak tahu ya kalau di sini biasa aja, cuma disirip-sirip. Ikut iya, ikut aja sih Ya nggak pernah nggak aja. Harapannya sih, kalau harapannya sih dikembalikan seperti semula di Selasar. Soalnya kita harapannya kita pedagang, tapi kan kayaknya nggak mungkin ya. Ya mau nggak mau, kita coba dulu. Kalau saya coba dulu, kalau memang nggak jalan ya cari usaha lain. Kita belum tahu, soalnya belum tahu itu relokasinya bagaimana, kayak apa ya. Cuma kita ya berharap relokasi itu transparan, terus relokasi yang mensejahterakan gitu. Tapi kita juga ingin transparan, ingin tahu kedepannya itu kayak apa, yang kita tempati kayak apa, mensejahterakan kayak apa. Saya kalau tempatnya bagus, kalau kita nggak bisa untuk hidup kan sama aja tuh Kak. Inginnya itu relokasi yang mensejahterakan. Nama aku Ayesha, umur 19 tahun. Nama aku Gret, umur 19 tahun. Halo, kenalin nama aku Widya, umur 19 tahun. Kalau aku personally sih cuman di pinggir jalan sih, soalnya kayak terlalu mager gitu untuk masuk-masuk ke teras Malioboro. Soalnya kan teras Malioboro tuh dalam ya, terus juga ya butuh effort untuk mengelilingi lagi, di mana si Malioboro tuh udah panjang gitu jalanannya. Iya, kalau aku lebih prefer buat beli-beli barang-barang tuh yang di pinggir-pinggir atau enggak di Pasar Beringharjo. Cuman kalau untuk makanan aku lebih suka di teras Malioboro karena lebih banyak variasinya. Menurut aku nggak semua bagian di teras Malioboro itu rame, kayak ada beberapa bagian di lorong-lorong gitu yang sepi, kayak misalnya kayak di situ kan jualannya tuh beragam, tapi kayak mirip-mirip gitu, jadi kayak nggak semua toko tuh rame. Pasti ada satu toko yang rame banget dan satu toko yang sepi. Saya sudah bicara bahwa di situ hanya 2 tahun. Ya dong, kan sudah tahu kan. Kalau individualnya sudah berproses, sudah rembukan dari rencana pindah ke belakang ramainya sudah bicara. Seperti yang Sri Sultan Hamengkubuwono X sebutkan bahwa penempatan pedagang di teras Malioboro II hanya bertahan dalam 2 tahun terhitung dari tahun 2022, sehingga mau tidak mau pedagang teras Malioboro II harus direlokasi ke tempat yang telah direncanakan. Relokasi tahap 2 teras Malioboro II ini dapat menghasilkan dampak positif, tetapi juga memiliki tantangan yang perlu diatasi. Apabila tempat yang baru memiliki lokasi yang strategis, fasilitas yang memadai, dan juga didukung oleh promosi yang baik dari pemerintah, pedagang berpotensi untuk menarik lebih banyak pelanggan yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Namun, jika lokasi tersebut kurang mendukung, pedagang berpotensi kehilangan pelanggan dan mengalami penurunan penghasilan seperti yang mereka alami sekarang di teras Malioboro II. Maka dari itu, pedagang diharapkan untuk mampu beradaptasi melalui pemasaran digital dan inovasi, sehingga memiliki peluang untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Relokasi ini membantu pemerintah menata kawasan Malioboro agar lebih rapi dan menarik bagi wisatawan, sekaligus membuka peluang untuk pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Pedagang dapat memperoleh lokasi yang lebih terorganisasi dan nyaman. Namun, pedagang memiliki risiko kehilangan pelanggan karena lokasi baru yang belum dikenali, penambahan beban biaya adaptasi, serta ketidakpastian terkait lokasi tetap di masa depan. Hal ini juga berpotensi memicu ketegangan apabila komunikasi antara pedagang dan pemerintah tidak berjalan dengan baik. Relokasi ini tidak hanya memindahkan pedagang, tetapi juga mencakup perubahan pola kerja dan ekosistem ekonomi di kawasan Malioboro. Meskipun sudah diinformasikan bahwa penempatan pedagang di teras Malioboro hanya berjalan selama 2 tahun, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa lokasi baru memberikan kenyamanan dan fasilitas yang mendukung, sekaligus menjaga komunikasi yang terbuka dengan pedagang. Di sisi lain, pedagang diharapkan mampu berinovasi untuk menarik pelanggan, misalnya melalui pemasaran digital atau kolaborasi antar pedagang. Dengan kolaborasi yang baik, relokasi ini dapat menjadi langkah positif bagi kesejahteraan bersama.